Bro, akhir-akhir ini Timnas dan Persib lagi panas banget. Pertama, John Herdman bongkar penyakit utama Timnas, bukan striker, tapi mentalitas pemain. Kedua, Tristan Goyer pamer tato sedikit cinta di leher, lalu langsung liburan ke Indonesia. Sinyal gabung Timnas makin kuat. Ketiga, Persib baru hat-trick juara Liga, dan Deddy Mulyadi langsung kasih bonus 1 miliar rupiah dari hasil panen sapinya. Gila bro, banyak banget yang lagi terjadi. Yuk kita bedah bareng sambil ngopi. Gue lagi nongkrong di warung kopi nih. Dan hari ini kita bedah habis soal ini. Siap-siap, karena pembahasan ini bakal bikin lo mikir panjang. Menurut lo, apa sebenarnya penyakit terbesar timnas kita saat ini? Cuma kurang striker murni? Atau ada masalah yang lebih dalam dan lebih serius? John Herdman langsung bilang tegas, yang harus diubah adalah mentalitasnya. Semua orang terus bicara Indonesia butuh striker nomor 9. Menurut saya, Indonesia membutuhkan mentalitas bahwa semua pemain bisa mencetak gol. Bayangin bro, bukan cuma penyerang, wingback, gelandang, bahkan back tengah harus ikut berani menyerang. Kenapa selama ini kita terlalu pasif? Bertahan, transisi, bertahan lagi, counter lagi. Kenapa kita susah sekali menciptakan serangan yang benar-benar berbahaya? Kenapa mental menyerang kita masih lemah? Era Shin Tae-yong juga sama persis. Rafael Struijk dipasang sebagai ujung tombak darurat. Ole Romeni sempat datang bawa harapan, tapi cedera. Masalahnya tetap tidak selesai. Apa penyebab utamanya? Kenapa pola pikir ini sulit diubah? Apakah kita terlalu nyaman dengan gaya main aman dan mengandalkan serangan balik saja? Herdman bilang fondasi kita sebenarnya sudah lumayan di 2/3 lapangan. Pertahanan cukup solid, tapi di final third masih banyak sekali kekurangan. Pertanyaan besar yang harus kita jawab bersama, bisa nggak sih timnas kita mengubah mentalitas ini? Atau kita akan terus menjadi tim yang selalu hampir menang, tapi akhirnya kecewa? Apa yang harus dilakukan lebih dulu? Mengubah cara berpikir pemain? Atau terus mencari striker baru? Nah, sekarang gue mau dengar pendapat lo bro. Menurut lo, apa penyakit utama timnas Indonesia saat ini? Mentalitas, atau memang butuh striker kelas dunia? Tulis jawaban lo di komentar dengan jujur ya, gue bakal baca satu persatu. Kalau lo setuju pembahasan seperti ini harus terus dilakukan, langsung like dan subscribe sekarang. Ada kabar segar nih buat timnas Indonesia. Bek muda asal Ajax Amsterdam yang lagi naik daun, tiba-tiba liburan ke Indonesia. Main bola pantai sama anak-anak lokal, senyum-senyum, upload story. Langsung ramai dibahas. Apakah ini cuma liburan biasa, atau ada sesuatu yang lebih besar? John Herdman lagi aktif buru pemain diaspora, dan Tristan Goyer disebut-sebut sebagai target berikutnya. Yuk kita bedah bareng. Ambil kopi lu dulu bro, duduk nyaman, yuk kita ngopi bareng sambil ngobrolin ini. Siap? Nah sekarang lanjut ya bro, ini yang bikin gue excited banget. Tristan Goyer, bek muda didikan Ajax Amsterdam, lagi jadi buah bibir berat. Pemain keturunan Maluku ini bukan sembarang bek. Musim ini saat dipinjam ke PEC Zwolle, dia main 23 kali dan nyetak 3 gol dari posisi belakang. Bayangin bro, back tapi berani naik serang tajam di depan gawang. Baru saja masa pinjamannya selesai, langsung terbang ke Indonesia. Tapi yang bikin supporter Garuda deg-degan adalah 2 hal ini. Pertama, beberapa hari lalu dia pamer tato baru di lehernya yang bertuliskan sedikit cinta dalam bahasa Indonesia. Bahkan di dadanya ada tato keluarga. Kode keras banget kan? Kedua, sekarang dia malah liburan di Indonesia, main bola pantai bareng anak-anak lokal, kelihatan bahagia dan enjoy abis.
Ini kebetulan doang atau sinyal yang sangat-sangat kuat? Dia pernah dilatih langsung oleh Simon Tahamata, kepala pemandu bakat timnas dari 2020 sampai 2024. Koneksinya sudah sangat dekat. John Herdman sedang gencar banget incar pemain diaspora untuk Piala Asia 2027 dan mimpi Piala Dunia 2030. Tristan sendiri sudah bilang dia hormat sama perkembangan sepak bola Indonesia dan tidak menutup kemungkinan sama sekali buat bela timnas Garuda. Wah bro, sinyalnya kali ini terasa sangat-sangat kuat. Sekarang, giliran kita ngobrol bareng. Menurut lo, Tristan Goyer ini bakal jadi tambahan yang powerful buat pertahanan timnas? Apakah Tato sedikit cinta plus liburan ke Indonesia ini pertanda dia sebentar lagi resmi gabung? Atau masih butuh waktu negosiasi? Yuk, tulis pendapat lo di komentar bro. Gue bacain sambil ngopi nanti. Kalau suka obrolan ala warung kopi gini, like dan subscribe ya, biar kita sering ngopi bareng bahas kabar timnas terbaru. Untungnya saya sumbangkan 1 miliar untuk Persib Bandung. Baru aja Persib hat-trick juara, sekarang ada kabar yang bikin orang melotot. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, siap kasih bonus 1 miliar rupiah buat skuad Persib. Tapi yang bikin heboh, uangnya dari hasil panen sapi miliknya sendiri. 1 miliar rupiah bro, dari sapi. Apakah ini cuma bentuk dukungan biasa, atau ada makna lebih besar di baliknya? Yuk kita bedah bareng. Ambil kopi lo dulu bro. Nanti diserahkan tanggal 3 Juni Pak, di DPRD. Nah, sekarang lanjut ya bro. Deddy Mulyadi kemarin ikut konvoi kemenangan Persib di Bandung. Di situ dia langsung umumkan bakal kasih bonus 1 miliar rupiah buat para pemain dan manajemen Persib. Rencananya bakal diserahkan tanggal 3 Juni di DPRD Jabar. Yang paling unik, Deddy bilang, saya lagi panen sapi, ada untungnya. Untungnya saya sumbangkan 1 miliar rupiah untuk Persib. Bayangin bro, gubernur panen sapi dapat keuntungan langsung dibagiin ke Persib. Lucu sekaligus keren. Dia juga sempat bercanda, katanya semoga uangnya dipakai buat beli sate, jangan dipakai kawin lagi. Khas Deddy Mulyadi banget lah, santai tapi royal. Ini bukan bonus kecil, 1 miliar rupiah untuk juara hat-trick. Deddy juga bilang dia bangga banget sama Persib, bahkan berharap tim ini bisa juara 4 kali berturut-turut, yang katanya bakal di atas luar biasa spesial. Sekarang gue penasaran nih bro, apakah bonus segede ini bakal bikin motivasi pemain Persib makin tinggi musim depan? Atau justru ada yang bilang terlalu berlebihan? Deddy Mulyadi ini memang supporter Persib tulen atau dia lagi bangun citra sebagai gubernur yang deket sama rakyat? Terus pertanyaan besarnya, kalau Persib juara lagi musim depan, bonusnya bakal naik berapa? 2 miliar dari hasil panen sapi juga? Yuk kita obrolin bareng. Gue mau dengar pendapat lo di komentar. Menurut lo, bonus 1 miliar rupiah dari hasil panen sapi ini keren atau berlebihan? Tulis jujur ya. Kalau suka obrolan santai ala warung kopi gini, langsung like dan subscribe biar kita sering ngopi bareng bahas sepak bola nasional. Sikat kopinya bro.